Selamat pagi Jess. Apa kabar pagi ini? Sehat ya? Terus sehat. Harus. Ini ada komen-komen bagus nih. Tak jawabin. Walaupun sebetulnya komennya lucu. Pak Jess, antara tidak makan malam dan sarapan yang paling bagus yang mana? Kalau kamu tanya, pertanyaannya kayak begini, itu dalam hatimu yang bisa menjawab, Jess. Ya, tidak sarapan dan tidak makan malam itu adalah pola untuk membuat badanmu ini memiliki kesehatannya secara alami. Tidak makan pagi karena kamu malamnya sudah tidak makan. Artinya ketika mulai malam tidak makan dan kamu nyambung ke pagi tidak makan, maka di situ sel-sel tubuhmu akan terbarui. Sel-sel tubuhmu akan reset. Nah, kan mencapai 18 jam tuh. Tidak makan malam dari jam 7 malam, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, 11 jam. Jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, 18 jam. Tak kasih tahu aturannya ya. Tak kasih aturannya. Kenapa jam 7 malam itu adalah waktu terbaik untuk stop makan? Jam 7 malam. Karena ketika kamu jam 7 malam stop makan, lambung butuh 4 jam untuk membersihkan lambung, mengosongkan lambung. Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Jam 10 ini lambung udah kosong. Nah, jam 10 lambung udah kosong, yang dibutuhkan itu minum. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 itu insulin turun. Dalam saat kamu tidur tuh, insulin turun 8 jam. Ya, insulin turun. Nah, ketika tubuh mengalami kelaparan, ya ini tadi jam berapa? Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 itu waktunya selmu cari makan kan? Nah, selmu yang cari makan, maka dia menggunakan cadangan energi dalam tubuhmu. Lemak di bawah kulit, ya, itu dibutuhkan, cadangan energinya dibutuhkan. Atau dia memakan sel yang rusak. Sel yang rusak yang dimakan sama sel-selmu. Ya, itu terjadi setelah 8 jam menuju ke 12 jam. Ya, setelah 12 jam. Nah, setelah 12 jam, jam 6 pagi itu, jam 6 pagi, jam 6 pagi, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Nah, udah 16 jam. 16 jam itulah reset dan apa istilahnya itu? Tubuh ini merekonstruksi dirinya, tubuhmu merekonstruksi dirinya. Kalau sudah mencapai 16 jam, 18 jam, di situ terjadi autophagy, di mana sel memakan sel yang ada dalam tubuhmu. Artinya sel yang kuat memakan sel yang rusak. Kenapa? Karena asam amino terbaik adalah sel yang rusak di dalam tubuh. Kalau enggak, maka sel yang rusak itu kamu akan kasih makan terus ketika kamu makan terus. Ya, nah sel yang rusak itu semakin gemuk tuh. Nah, 3-5 tahun yang akan datang itu yang menjadi degeneratif dan kemudian metabolik. Makanya jadinya apa? Jadinya kena masalah miom, jadinya kena masalah kista, jadinya kena masalah Alzheimer, jadinya kena masalah kanker, jadilah kena masalah ginjal, jadilah kena masalah jantung, jadilah kena namanya osteoporosis, jadilah kena namanya semua yang berhubungan dengan penyakit metabolik. Itu diawali sama sel gagal meregenerasi dan kemudian pola metabolik yang berubah karena selnya rusak itu semakin rakus, dia makannya semakin rakus, dan makanan yang kamu masukkan tidak terserap, tidak dimakan, tidak terpakai, tapi menjadi cadangan di dalam tubuh. Nah, cadangan dalam tubuh yang tidak terpakai itulah sumber dari masalah penyumbitin itu. Itu sebabnya, makanya dari jam 7 malam dimulai tidak makan. Gitu. Nah, kalau kayak kamu 24 jam tidak makan, ya kamu bisa makan jam 9 malam, jam 10 malam, jam 11 malam, kamu boleh makan, tidak ada masalah. Kalau kamu 24 jam hanya satu kali makan, kayak saya begini. Saya tidak harus makan selesai jam 7. Kenapa? Ya karena aktivitas saya bisa sampai lebih dari itu, dan kemudian ketika jam 7 saya belum tentu sudah bisa makan. Gitu. Saya memberikan batas antara jam 1 sampai jam 7 malam. Ini adalah waktu di mana orang punya kebiasaan, karena dia harus tidur malamnya jam 9, jam 10 harus tidur, dan besok paginya dia harus berangkat kerja.
Kalau kayak saya nggak dituntut kerja sama orang, mau bangun jam berapa, mau tidur jam berapa, saya yang harus ngatur sendiri. Nah, saya mengatur jam makan saya sendiri. Saya kalau belum selesai dunia dalam pekerjaan saya, ya saya nggak makan sampai saya makan, ada waktunya makan. Contoh kayak VT saya yang dipermasalahkan sama beberapa netizen itu. Pak Jes ngajari kita makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Kok ini Pak Jes melanggar jam 11 malam baru makan? Nah, itu contohnya kayak begitu. Ya karena saya baru selesai kerja jam 11 malam, Bos. Artinya 24 jam sebelum itu saya belum bisa makan. Dan memang sengaja saya makan sampai semalam itu karena saya mau menunggu selesai pekerjaan saya jam 10, baru jam 11-nya saya bisa makan. Kenapa ya? Karena saya kepengen makan sate Blora yang ada di Pasir Kaliki itu. Jadi satu harian itu nonstop dur saya melakukan pekerjaan saya dan saya tidak makan. Selesai semua pekerjaan jam 10, baru saya makan jam 11 malam. Itu pun saya tidur setengah 4 pagi. Gitu. Nah, itu yang membuat kamu harus memikirkan dirimu sendiri ketika kamu memutuskan untuk kamu makan apa tidak gitu loh. Jadi kalau seandainya kamu 24 jam sekali kamu makan, ya bagus banget. Itu bagus banget. Tidak makan itu bukan berarti tidak minum loh. Saya minum. Kemana saya pergi saya minum. Yang saya minum racikan Macin. Satu saset saya itu bisa saya seduh sampai 5 sampai 6 kali. Nah, caranya satu tumbler saya minum, habis diminum berapa teguk, tuangin air mendidih lagi buat nanti minum kemudian. Ya, kalau panas kamu minum pakai es boleh enggak? Ya boleh, enggak ada masalah itu. Ya, karena apa? Nutrisi yang kamu minum, bukan energi. Kalau energi ya itu saya melarang. Kenapa dilarang energi? Karena kalau kamu minum minuman berenergi, kamu harus mengeluarkan keringat. Energi itu harus kepake. Kamu menambahkan energi, di dalam tubuhmu ada energi. Nah, sisanya enggak ada gudang di tubuhmu. Makanya jadi penyakit ujungnya. Gitu. Mulai sekarang ini kalau kamu udah umur 30 tahun ya, 25-30 tahun ya, harus kamu memberhentikan minuman-minuman yang manis-manis itu harus. Beneran harus. Kalau enggak, ya resiko sih ditanggung sendiri ya. Kalau tidak, kamu akan melakukan pekerjaan yang sia-sia selama 10-15-20 tahun. Kekayaanmu bocuan, kekayaanmu enggak ada gunanya. Karena apa? Karena percuma kamu bekerja banting tulang mati-matian ngumpulin duit, ujungnya habis di ranjang termahal di muka bumi. Nggak ada gunanya. Ya puji Tuhan, saya 6 tahun yang lalu saya membebaskan diri saya dari itu semua. Sehingga hari ini ketika saya melakukan pekerjaan saya, nggak ngoyo kayak dulu. Karena apa? Karena dari pekerjaan yang saya hasilkan, setahun paling tidak saya bisa jalan-jalan ke luar negeri 2 kali. Itu udah pasti itu. Dan itu gratis, jalan-jalannya gratis. Kenapa gratis ya? Karena hasil dari pekerjaan saya. Ya, reward yang diberikan dalam pekerjaan saya bisa jalan-jalan ke luar negeri dan bahkan bisa ngajak orang-orang yang saya sayang gitu. Nah, itu semua pilihan itu. Jangan bilang, oh kok begini, kok begitu. Enggak, kamu enggak boleh mencari excuse buat dirimu, Jess. Kalau kamu selalu mencari excuse terus kayak begini kan, ini mencari excuse ini. Pak, bagus mana makan pagi, tidak makan pagi sama tidak makan malam. Itu mencari excuse. Kamu yang menentukan pilihannya, bukan saya. Terus kemudian kayak kemarin yang saya spill, oh saya kerja di sawah, bagaimana mungkin saya tidak makan pagi, bagaimana punya tenaga. Nah, itu kamu mencari excuse. Tidak makan pagi itu urusannya adalah dengan kesehatan kamu 3-5 tahun yang akan datang. Bekerja di tengah sawah, bekerja sebagai tukang, bekerja sebagai kuli, bekerja sebagai pemborong di lapangan, itu kewajibanmu untuk memenuhi kebutuhan kamu. Jadi kamu harus bertanggung jawab di situ. Dua-duanya adalah tanggung jawab. Itu hak yang harus kamu kerjakan untuk kewajiban kamu. Gitu. Jadi jangan mencari excuse di situ. Saya enggak bisa bertolerir untuk seperti itu. Yang saya terapkan ke diri saya ya. Contoh, saya tidak makan, harus nge-gym saya. Nggak urusan, belum makan, belum sarapan. Ya memang harus nge-gym. Dan saya ketika nge-gym memutuskan untuk tidak minum sama sekali selama 2 jam. Keringatnya diperes, keluar semua keringatnya. Tenaga dipakai dan tidak minum. Baru selesai nge-gym saya minum. Itu pun saya nggak makan. Baru sorenya baru makan. Nah, itu cara keputusan yang harus kamu kerjakan dalam dirimu gitu. Karena kalau kamu pengen kaya, kamu yang harus mengerjakannya. Kalau kamu pengen sehat, ya kamu yang harus memutuskannya gitu. Bukan saya. Nah, itulah filosofi yang harus ada dalam
mindsetmu. Kalau enggak, kamu akan terlempar.